Selama hampir 4 tahun ini, I think one of the most important learning kita tangkap itu adalah bahwa isu procurement dalam B2B itu tidak terpisahkan dari isu permodalan atau financing. Secara publik kita dengan event ini kita mau mengumumkan dan juga sahkan kerjasama atau strategic partnership. MBIS dan Investri menjalin strategic partnership ini. Dengan adanya kemitraan tersebut yang bersifat strategik, tentunya kita melihat potensi, peluang, kolaborasi yang jauh lebih integrated antara e-procurement dengan pembiayaan modal kerja kepada UMKM tersebut. Belum banyak digarap adalah financing ke supply chain. Ya. Ini menjadi salah satu poin di mana kita melihat sistem yang dimiliki oleh MBIS atau platform yang dimiliki oleh MBIS itu menjadi platform yang menarik untuk kita kolaborasikan. Perusahaan seperti MBIS ini memfasilitasi beberapa hal-hal yang memungkinkan kita, seperti contohnya kalau ada yang mau apply loan, itu bisa kita verifikasi dengan lebih cepat. Lalu juga yang nggak kalah pentingnya adalah kita bisa menggapai lebih luas lagi sasaran UKM yang dimana menjadi target daripada pangsa pasarnya Investri. Seringkali saya melihat bahwa UMKM di Indonesia itu sangat besar, tetapi seringkali bahwa solusi-solusi yang ditawarkan terhadap UMKM itu masih scattered gitu kan. Di sini kami melihat bahwa peluang kami dengan Investri, at least kami sudah address ada dua hal. Satu, dari sisi omnichannelnya, bahwa kita bisa memberikan platform di mana mereka bisa bertransaksi atau naik kelas yang tadinya mereka masih jualan retail atau dalam jumlah yang banyak, sekarang mereka udah bisa masuk ke ranah yang lebih besar. Yang kedua, dengan melalui platform tersebut, mereka juga akan semakin bisa melakukan pencatatan yang lebih baik terhadap transaksinya. Otomatis terbuka peluang yang lebih besar lagi untuk mereka bisa scale up dengan scalability yang akan semakin terbantu. Otomatis kita sudah membantu keberlanjutan dari UMKM tersebut untuk semakin berkembang ke depannya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi para peserta webinar dan terima kasih telah bergabung di webinar Bisnis Bangkit dengan tema pinjaman modal UMKM yang terselenggara atas kerjasama antara MBIS Market dan Investri yang didukung oleh pemerintah Provinsi Bali. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melihat video yang ditujukan di awal, yaitu rangkaian kegiatan MBIS Market bersama beberapa pemerintah provinsi. Video kerjasama MBIS Market dan Investri, dan juga video singkat tentang pinjaman online. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, pelaku bisnis yang berlokasi di Bali dan sekitarnya. Kami menerima hampir sekitar 200 peserta dari berbagai industri seperti kuliner, elektronik, jasa renovasi, transportasi, kerajinan tangan, bagian IT, furniture, keperluan kantor, dan lain sebagainya. Sebagian dari peserta memang sudah terdaftar di MBIS Market dan ada pula nama-nama bisnis baru yang ikut serta di dalam webinar ini, meskipun belum bergabung di MBIS Market. Saya ucapkan selamat datang. Melihat banyaknya jumlah peserta yang belum terdaftar di MBIS Market, maka nantinya kami akan juga menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan kerjasama kami dengan pemerintah Provinsi Bali. Singkatnya, kini Pemprov Bali telah merujuk MBIS Market sebagai platform untuk pengadaan barang jasa sejak Agustus 2020 lalu. Jadi pengadaan dengan nominal dan kebutuhan tertentu pastinya akan ditransaksikan melalui MBIS Market. Bapak, Ibu bisa membuka di toko online, memperbaharui stok, menambah jenis jualan, dan sistem harga atau eceran atau grosiran. Semua permintaan dapat dipantau secara berkala. Juga untuk memeriksa pembayaran sudah bisa dilakukan dan setiap saat. Di masa pandemi ini, Bapak dan Ibu bisa berjualan tanpa perlu lagi keluar rumah menawarkan barang atau jasanya. Ini bisa menggunakan sistem digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa. Ternyata MBIS Market kini menawarkan manfaat lebih dari itu. Melalui kerjasama sistem MBIS Market dan Investri, para penjual kini bisa melakukan transaksi dan sekaligus ajukan pinjaman modal dari satu tempat. Anda bisa mendaftarkan dan mengajukan pinjaman modal Investri secara langsung di website mbismarket.go.id. Melalui sistem yang terhubung, Investri akan memverifikasi proses pendaftaran dan proses pengajuan. Jadi meskipun Anda belum butuh pinjaman sekarang, tapi bisa ikut proses pendaftaran saja. Diharapkan melalui kerjasama ini kami bisa membantu para pelaku UMKM ketika mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Jadi tak perlu khawatir lagi jika ada permintaan order yang besar berulang dalam waktu dekat karena bisa diajukan pinjaman langsung ke MBIS Market dengan verifikasi Investri. Senang sekali saya sebagai moderator di sini dengan serangkaian agenda kegiatan yang sudah kami persiapkan untuk hari ini. Di antaranya sambutan Kepala Biro Barang Pengadaan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Bapak Ketut Adiarse. Selamat pagi, Pak. Kemudian Bapak CEO PT Brilliant E-Commerce. Ya. Kemudian Bapak CEO PT Brilliant E-Commerce Berjaya, Bapak Rizal Paramarta. Selamat pagi, Pak Rizal. Kemudian materi pengajuan modal melalui MBIS Market oleh Bapak Joko Wardoyo sebagai Head of MBIS Market. Selamat pagi, Pak Joko. Kemudian materi sistem pinjaman modal oleh Pak Adria Sudarma sebagai Supply Chain Head Investri. Selamat pagi, Pak Adria. Selamat pagi. Kemudian sesi Q&A untuk tanya jawab. Dan saya ingatkan sekali lagi, selama acara berlangsung, Anda bisa menuliskan di klik tombol Q&A di bagian bawah. Silakan ditulis dengan jelas, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan kita jawab pada saat Q&A. Kami sengaja menonaktifkan mode suara supaya kita bisa fokus mendengarkan narasumber. Lalu di dalam itu ada kolom chat juga, dan sudah dipersiapkan link pendaftaran training untuk pelatihan khusus yang sifatnya lebih teknis minggu depan yang akan dijadwalkan dan diinformasikan segera. Untuk training khusus tata cara pengajuan modal yang detail mulai tahun depan, jadi jangan lupa ya, daftar di bit.ly/Rek Bali 2021.
Baik, tanpa membuang waktu kita lagi, kita akan segera memulai acara ini dengan mengundang Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Bapak Ketut. Silakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mas Repi. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Rizal Paramarta yang telah mendukung kami di bidang privasi berkaitan pengembangan Indonesia Market, Bapak Adria, Bapak Joko, dan para peserta atau pelaku usaha kecil dan mikro yang bisa bergabung pada pagi ini untuk mengikuti webinar terkait dengan pinjaman modal UKM di temanya MBIS Market, MBIS Bangkit ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan atau bisa melakukan pembaharuan kita di pelaku usaha terutama berkaitan pengadaan barang jasa di pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengaturkan puji pangastuti, puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau pada hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi ini, kami di pemerintah Provinsi Bali beranjak dari proses pengadaan barang jasa pemerintah yang kebutuhannya setiap tahun anggaran pasti ada kegiatan pengadaan barang untuk kebutuhan baik kegiatan operasional maupun berkaitan dengan menunjang tugas-tugas program kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik. Hampir tiap tahun dari sisi belanja maupun paketnya akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja di APBD pemerintah Provinsi Bali. Dari situ kami memperhatikan bahwa ternyata dalam paket-paket pengadaan barang jasa pemerintah terdapat paket-paket pengadaan, terutama pengadaan langsung yang mungkin nilainya kecil sampai dengan 200 juta, tapi jumlah paketnya yang cukup banyak. Nah, mungkin kami akan pilih di sini kemarin yang di atas 50 juta mungkin sudah tersedia di sistem SPC-nya. Tapi yang di bawah 50 juta ini belum tersistem, semua prosesnya manual. Sehingga berbahagia dan kami didukung oleh MBIS Market melalui kerjasama ini, sehingga pertengahan tahun di bulan Agustus kita sudah bisa melaksanakan proses pengadaan sampai 50 juta melalui elektronik atau melalui platform MBIS Market. Tentu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini sangat membantu dari sisi pemerintah termasuk pengusaha atau pelaku usaha kita yang terutama pengusaha kecil ini bisa kita bantu bisa melakukan proses transaksi dengan mudah dan cepat dan akuntabel gitu. Jadi di sini mungkin kami sampaikan teman-teman para pelaku usaha yang belum bergabung di platform MBIS Market ini untuk bisa bertransaksi di pemerintah Provinsi Bali. Nanti kami harapkan teman-teman bisa bergabung karena kami akan lakukan semua proses transaksi paket pengadaan sampai dengan 50 juta nanti wajib melalui platform MBIS Market. Karena kita untuk bisa melakukan proses transaksi dengan mudah dan cepat. Di sini mungkin sering terjadi di dalam proses pertanggungjawaban, terutama berkaitan dengan pengadaan langsung 50 juta, kalau kita proses secara manual, tentu membutuhkan sumber daya yang cukup, termasuk juga nanti akan berpengaruh terhadap proses keterlambatan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pilihan kita adalah kita melakukan digitalisasi proses pengadaan. Sehingga nanti kami juga bisa melakukan monitoring, evaluasi berapa anggaran-anggaran kita yang sudah terserap atau yang belum terrealisasi. Dan yang berikutnya mungkin manfaat kita adalah berkaitan dengan tujuan pengadaan juga adalah memberdayakan pelaku usaha kecil atau UMKM ini, terutama bisa meningkatkan perekonomian di daerah. Oleh karena itu mungkin kita akan dorong UMKM kita ini ke depan bisa meningkat dari sisi kapabilitas kaitan dengan kegiatan usahanya. Apalagi nanti dari PT Brilian ini ada tawaran mungkin berkaitan dengan bisa
peminjaman modal ini. Karena mungkin menjadi gayung bersambut bagi kita pemerintah Provinsi Bali dengan UMKM kita lokal di sini, sehingga bisa tidak ragu-ragu nanti kalau nanti dapat order dari pemerintah mungkin nilainya cukup besar, tapi permodalnya terbatas, tentu bisa dibantu. Mungkin nanti secara teknis teman-teman bisa manfaatkan waktu yang baik ini untuk mengikuti webinar ini, sehingga nanti apa yang menjadi ketidakjelasan nanti mungkin bisa didiskusikan pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami sekalian informasikan ternyata setelah kita melakukan proses pengadaan sampai 50 juta melalui platform MBIS Market, transaksi kemarin laporan lahir sampai November, ini sudah transaksi sampai untuk Pemprov Bali 2,2 miliar. Ini jadi suatu prestasi bagi kami. Ternyata karena keterbatasan anggaran yang tersedia saat ini, kita juga sudah bisa menggerakkan UMKM lokal kita untuk proses pengadaan barang jasa ini. Nilainya 2,2 miliar. Terus vendor yang sudah terdaftar ini ada 549 vendor sudah terdaftar, dan produk yang sudah tayang ini 9.641 produk. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita tingkatkan. Dan ini juga vendor tidak hanya bisa mengikuti kegiatan pengadaan di pemerintah Provinsi Bali saja, kemungkinan di sektor-sektor swasta pun nanti akan dilirik kalau kita sudah tayang di MBIS Market ini. Termasuk nanti kami juga kabupaten kota ada berminat ini Pak Rizal, di kabupaten kota ini sudah ada berminat untuk mengikuti langkah Pemprov Bali untuk bekerjasama melalui MBIS Market. Mungkin pada kesempatan yang lain nanti kita ada rakor, rencana ada rakor PBJ tingkat provinsi, kita undang kabupaten kota, mungkin pada sesi acara itu akan kami mintakan tim Pak Rizal mungkin akan mengisi satu materi memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten kota. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang lebar kami sampaikan. Sekali lagi kami menyambut baik acara ini. Semoga MBIS Market ke depan bisa meningkatkan kontribusi, membantu pemerintah dalam hal proses pengadaan barang jasa pemerintah yang lebih mudah, lebih transparan melalui digitalisasi ini, dan pembinaan kepada pelaku usaha ke depan ini berkaitan dengan dari sisi permodalan. Dari kami itu dapat kami sampaikan di hal-hal teknis, mohon maaf ini Pak Rizal dan teman-teman, kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena kami ada rapat untuk persiapan anggaran 2021. Dan terakhir, anggaran 2021 ini kami sedang susun untuk penyusunan RUP-nya. Jadi teman-teman pelaku usaha nanti bisa melihat berapa paket nanti untuk usaha mikro dan kecil itu karena ini diporsikan memang sesuai dengan arahan Pak Presiden di Omnibus Law, ada minimal 40% sampai 60% ini diprioritaskan untuk paket-paket pengadaan barang jasa pemerintah untuk pemberdayaan UMKM kita. Jadi ini mungkin karena ini kan menggerakkan sektor ekonomi kita di tengah pandemi ini. Mudah-mudahan perekonomian Indonesia termasuk Bali yang paling terpuruk ini minus 12% kemarin di kuartal kedua ini. Mudah-mudahan dengan partisipasi kita pemerintah, belanja pemerintah, dan nanti dukungan dari pihak MBIS Market dan para pelaku usaha UMKM ini bisa mendorong pertumbuhan perekonomian, terutama di Provinsi Bali yang terdampak paling besar di Indonesia ini, karena kaitan dengan kita masih bertumbuh di sektor pariwisata. Dan pengadaan barang jasa pemerintah mampu mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian acara ini kami akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ketut Adiarse atas sambutannya. Tadi sudah mendengar bahwa Pak Ketut juga memberikan laporan bahwa di Bali sudah terjadi transaksi 2,2 miliar. Semoga kedepannya Bali makin tambah sukses, tambah jaya ya Pak bersama MBIS Market. Salam buat Pak Ketut Adiarse ya Pak. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, untuk Pak Rizal Paramarta sebagai CEO PT Brilliant E-Commerce Berjaya, MBIS Market. Silakan Pak, waktu dan tempat. Selamat pagi, terima kasih Pak Kepala Biro, Pak Ketut Adiarsa. Selamat pagi semuanya, salam hadir dalam acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera, salam sehat bagi semuanya. Perkenalkan, saya Rizal, CEO dari MBIS Market dan mbis.co.id. Pada pagi hari ini kita memberi pemaparan sedikit mengenai opportunity untuk melakukan financing dalam platform atau ekosistem MBIS yang kita lakukan bersama-sama dengan mitra kita Investri. Jadi waktu MBIS dimulai di tahun 2016, diluncurkan di tahun 2016, fokus kita adalah kepada sektor swasta. Dan kita merasa selama beberapa tahun berjalan ini bahwa isu-isu yang ada dalam procurement itu tidak terpisahkan dari keterbatasan atau kesulitan dalam hal permodalan, khususnya working capital financing dan supply chain financing. Di beberapa mitra-mitra kita yang swasta, perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever Indonesia, HM Sampurna, memiliki tempo pembayaran yang sangat panjang, 120 hari. Tentu saja itu sangat memberatkan bagi teman-teman vendor-vendor dan supplier-supplier mereka. Jadi kita sangat merasa bahwa ada kebutuhan yang sangat besar terhadap suatu akses permodalan. Nah, kita mulai bekerja sama dengan beberapa Pemprov, dimulai dari awal tahun ini, dimulai dari Februari 2020. Kita merasakan challenge yang sama ini ada juga di dalam ekosistem Pemprov, khususnya dalam kondisi pandemi, kondisi makroekonomi yang sangat menantang akhir-akhir ini. Maka dari itu, kita coba menawarkan produk-produk, fitur-fitur, jasa-jasa yang sama yang sudah kita tawarkan kepada ekosistem swasta kami di ekosistem pemerintahan. Maka dimulai dari bulan September yang lalu kita menghadirkan beberapa produk permodalan dari mitra-mitra kita, mitra kita Investri ke dalam ekosistem ini. Dan tentu saja sudah cukup diakses oleh beberapa teman-teman di provinsi lain. Maka dari ini kita coba dorong lebih lagi dalam acara ini ke teman-teman yang ada di Provinsi Bali. Kita harapkan program-program ini semoga dapat sangat membantu teman-teman menuju pemulihan ekonomi dan juga pemulihan bisnis teman-teman di Provinsi Bali. Di beberapa provinsi lain, bukan hanya program ini kita hadirkan, kita juga menambahkan fitur-fitur seperti misalnya program pemulihan ekonomi nasional, program pinjaman bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu teman-teman di daerah tersebut memulihkan bisnisnya. Kita harapkan fitur-fitur dan jasa-jasa permodalan ini yang dapat mudah diakses oleh platform kita dengan kerjasama kita dengan mitra-mitra kita seperti Investri dapat memudahkan teman-teman melakukan usaha dan mengakses fasilitas permodalan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga dapat diakses atau dicoba jasanya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rizal Paramarta sebagai CEO PT Brilliant E-Commerce Berjaya, MBIS Market, dan mbis.co.id. Tadi Pak Rizal juga menjelaskan mengenai
kemudahan bertransaksi di MBIS Market, apa saja yang bermanfaat sehingga bisa membantu UMKM yang ada di Provinsi Bali. Terima kasih Pak Rizal. Setelah ini kita akan masuk ke pembawaan materi. Jangan lupa untuk bisa langsung menuliskan pertanyaan dengan klik Q&A. Silakan bisa bertanya apapun karena akan menjadi masukan bagi kami juga di program pinjaman modal ini. Dan jangan lupa untuk klik link di chat untuk daftar training lanjutan. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita akan masuk ke materi penjelasan tentang pinjaman modal oleh Pak Joko Wardoyo selaku Head of MBIS Market. Baik, silakan Pak Joko Wardoyo, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Joko, Head dari MBIS Market. Izinkan saya men-share materi yang akan saya sampaikan, khususnya untuk bagaimana proses pendaftaran pengajuan pinjaman di MBIS Market. Sebelum saya sampaikan terlebih dahulu yang terhormat Bapak Adi Arsha, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Rial Paramarta, yang terhormat Bapak Adria, yang selalu saya hormati seluruh undangan yang hadir di pagi hari ini untuk webinar kita. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya para UKM yang ada di lingkungan Provinsi Bali. Izinkan saya untuk merefresh kembali bagaimana MBIS Market dalam perjalanannya. Sebelumnya pada tahun 2016 lahir mbis.co.id. Ini adalah satu perusahaan e-commerce yang khusus bergerak di total solution untuk procurement atau pengadaan. Hingga hari ini kita sudah mencatatkan 2,4 triliun transaksi di mbis.co.id. mbis.co.id memberikan solusi di mana proses pengadaan yang sebelumnya rumit, panjang, dan tentunya tidak efisien. Adanya mbis.co.id memberikan solusi di mana semuanya menjadi lebih mudah. mbis.co.id digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, dan pemerintahan. Saat ini masih aktif digunakan, artinya ini kami selalu menumbuh kembangkan dari pengadaan itu sendiri. Selain mbis.co.id, pada tahun 2019 kami melahirkan MBIS Market di kuartal 2, hingga akhirnya pada Januari 2020 kami melakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat. MBIS Market adalah satu konsep yang bergerak untuk membantu pengadaan, khususnya saat ini di pemerintahan, di mana Jawa Barat memulai untuk pengadaan transaksi maksimal hingga 50 juta. Kami melakukan kerjasama di bulan Januari 2020, aktif hingga saat ini. Jumlah total penyedia lebih dari 900 penyedia sudah aktif. Kemudian lebih dari 500 user aktif menggunakan platform MBIS Market untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga di Jawa Barat kebutuhan pengadaan untuk COVID-19
dilakukan transaksi di MBIS Market. Bulan Juli 2020 kami mengembangkan kerjasama dengan Provinsi Bali, lebih dari 500 penyedia aktif, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Diarsa. Pengguna atau user dari OPD Provinsi Bali lebih dari 300 aktif, dan totally lebih dari 900 SKU tayang di sana. Kemudian bulan Oktober kami melakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Hingga saat ini aktif, kita masih dalam proses onboard dan menambah area segmen ke kabupaten dan kota. Ini adalah gambaran dari aktivitas MBIS Market di Provinsi Bali. Hingga kemarin kita tarik data, ada 2,5 miliar transaksi di Provinsi Bali. Ini digunakan oleh lebih dari 300 user, baik itu pejabat pengadaan, PPCom, dan bendahara. Jumlah penyedia sudah lebih dari 500 aktif, tersedia di platform MBIS Market khusus di area Provinsi Bali. Rata-rata transaksi minimal 5 jutaan, kemudian lebih dari 8.000 SKU tayang. Jadi ini akan kita tambah supaya memudahkan pilihan produk daripada user ketika ingin berbelanja. Untuk metode pembayarannya di Bali termasuk yang sangat konsisten dengan TOP-nya. 100% pembayaran TOP Padiasa. Jadi sebetulnya ini menjadi peluang setiap PO-nya bisa diajukan jaminannya nanti. Nah, ini ada kategori-kategori unggulan yang ada di Provinsi Bali yang ingin saya sampaikan. Ada aneka jasa, termasuk di dalamnya makan dan minum, dan jasa-jasa yang lain. Kemudian IT dan elektronik juga mendominasi cukup tinggi, Pak, di Bali. Kemudian perlengkapan upacara, ini menduduki urutan ketiga, cukup tinggi, Pak. Kemudian alat kesehatan dan obat-obatan sekitar 12%. Sisanya ada barang-barang custom, meeting organizer, terus kemudian peralatan industri, jasa percetakan, dan yang lainnya. Ini bisa menjadi satu evaluasi di mana dari transaksi yang berlangsung sejak bulan Agustus hingga bulan Desember ini adalah kategori yang menjadi unggulan, Pak. Nah, kenapa harus bergabung di MBIS Market? Ini adalah satu hal yang jika hari ini ada yang hadir dari para penyedia yang belum menjadi bagian dari MBIS Market, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, di dalam platform MBIS Market adalah ada fitur-fitur yang memenuhi satu kebutuhan dari pelaku usaha. Ibu bisa membuat harga grosir di dalam MBIS Market. Ada fasilitas pendanaan. Jika Bapak, Ibu, para UKM membutuhkan satu pendanaan, kami siap untuk membantu. Di dalam fitur MBIS Market ada satu fitur negosiasi sehingga Bapak dan Ibu bisa menemukan harga yang cocok. Kemudian tentunya perihal pajak ini di MBIS Market kita patuh dengan pajak. Berikutnya, kesempatan untuk para UKM go public juga menjadi satu hal penting di mana Bapak, Ibu, pemilik usaha bisa lebih dikenal secara lebih luas lagi. Bapak juga bisa mendapatkan satu laporan atau analisa dari transaksi yang ada di MBIS Market. Anytime bisa ditarik kapanpun. Terkoneksi dengan bank lokal, ya Bank Bali tentunya menjadi bank daerah yang menjadi partner dari aktivitas MBIS Market di Provinsi Bali. Kemudian tidak ada biaya tambahan, kita tidak memberikan biaya apapun. Nah, dari semuanya fitur tadi, ya untuk mendapatkan manfaat dari masuk di MBIS Market, MBIS Market free. MBIS Market tidak memotong biaya apapun, tidak mengambil komisi apapun dari transaksi Pemprov Bali dengan para UKM-nya. Ini adalah satu aktivitas yang diawali dari proses tanda tangan. Kemudian kami waktu itu melakukan training juga di beberapa kantor dinas dan rumah sakit. Dan hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan
sebagian atau yang mewakili dari para UKM di Bali untuk bisa mengikuti webinar Bisnis Bangkit. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, ini akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya fitur pinjaman modal Investri yang ada di MBIS Market. MBIS Market didukung oleh satu financial technology yaitu Investri yang saat ini bekerja sama dengan MBIS Market. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin membutuhkan tambahan dana atau modal usaha, Bapak nggak perlu harus menggunakan aplikasi-aplikasi terpisah. Di aplikasi atau MBIS Market sudah ada di dalamnya manfaat pengajuan pinjaman. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik saja, Bapak akan mendapatkan apa yang Bapak butuhkan khususnya untuk pengajuan pinjaman modal Bapak. Nah, hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu para UKM ketahui sebelum mengajukan pinjaman di MBIS Market. Yang pertama adalah yang penting harus diketahui adalah perihal purchase order. Dokumen yang menjadi jaminan dari pengajuan pinjaman di MBIS Market kerjasama dengan Investri adalah purchase order atau PO, Bapak Ibu. Ya, PO ini akan menjadi jaminan Bapak Ibu bisa mengajukan pinjaman di platform MBIS Market. Yang kedua, nah ini status PO menjadi penting, ya. Untuk bisa mengajukan dokumen status PO harus diperhatikan. Ketika Bapak menerima order dari provinsi, pastikan PO sudah dikonfirmasi dengan status siap kirim. Jadi kalau misalnya contoh statusnya sudah terkirim, berarti itu tidak bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman sebagai jaminan, Pak. Jadi untuk jaminan PO-nya, statusnya harus status siap dikirim. Artinya PO yang Bapak Ibu terima sudah dikonfirmasi, tetapi belum dikirim. Ya. Selanjutnya perihal pembayaran. Nah, metode pembayaran untuk PO-nya itu harus metode pembayaran term of payment. Jadi kalau misalnya Bali, jagonya Pak, kalau Bali itu semuanya TOP, jadi keren. Artinya memenuhi syarat tuh Pak untuk mengajukan pinjaman. Nah, nanti kita tinggal lihat untuk bagaimana PO yang masuk, kemudian status pengirimannya dan sebagainya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika mengajukan pinjaman di MBIS Market, Bapak silahkan pilih purchase order-nya dan ajukan pinjaman. Ini sebetulnya bisa dengan dua cara, Pak. Bapak bisa masuk dari halaman PO Bapak, nanti mungkin saya akan sampaikan di halaman berikutnya. Bapak bisa juga masuk dari halaman depan di platformnya MBIS Market, itu ada roll banner pengajuan pinjaman, Pak. Bapak bisa klik di situ, Bapak nanti ikutin aja proses langkah-langkah yang harus Bapak lakukan pendaftaran dan bisa diajukan pinjaman. Nah, ini adalah proses di mana ketika Bapak pertama kali mengajukan pinjaman sampai nanti akhirnya dari pihak Investri mencairkan dana. Yang pertama, nanti Bapak masuk aja dari banner atau raw banner yang ada di halaman utama MBIS Market, boleh. Kemudian Bapak juga bisa masuk di halamannya purchase order yang ada di akun Bapak masing-masing, boleh, silakan. Pilih, nanti ikuti saja langkah-langkah selanjutnya dari proses pengajuan pinjaman itu sendiri. Kemudian data apa yang harus diisi, nah nanti ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi dan diisi. Nah, salah satu verifikasi adalah verifikasi NPWP nih Pak. Nanti kalau misalnya ada vendor yang sebelumnya mungkin pernah mengajukan pinjaman di Investri gitu ya, nanti silakan diisi sesuai dengan prosedurnya saja. Kalau misalnya sudah mengajukan pinjaman di Investri, tentunya tidak perlu pengisian data seperti yang belum pernah mengajukan pinjaman di Investri atau NPWP-nya belum tercatat. Ya, kemudian kalau sudah dinyatakan terdaftar, berarti polanya berbeda. Artinya tidak semua data harus diisi, berbeda dengan ketika memang benar-benar dari awal. Nah, nanti dari pihak
Investri akan melakukan pengecekan dan proses aktivasi, Pak. Ketika status Anda atau status Bapak itu sudah dinyatakan aktif mengajukan pinjaman, nah Bapak baru bisa mengajukan pinjamannya, Pak. Nah, tentunya ada dokumen-dokumen yang nanti mungkin Pak Adria dari Investri akan menyampaikan lebih detailnya. Saya memberikan flow bagaimana proses selanjutnya. Setelah nanti dinyatakan aktif, Bapak bisa mengajukan nilai PO-nya. Kemudian kita memberikan satu manfaat pengajuan pinjaman hingga 50%, Pak. Jadi dari total PO, misalnya contoh kalau misalnya Bapak di PO nilainya 50 juta, Pak. Nah, untuk jaminan PO financing ini kita memberikan 50%, Pak. Dari total limit yang diberikan ke setiap peminjam atau kita sebut borrower. Ya, nilainya 2 miliar, Pak. Tapi Bapak mengajukan pinjamannya, kita hitungnya itu berdasarkan nilai PO, Pak. Kalau misalnya PO-nya 50 juta, pengajuan pinjamannya itu sebesar 50% dari total PO. Seperti itu, Pak. Nanti langkah selanjutnya dari pihak Investri akan melakukan evaluasi pinjaman. Kemudian kalau misalnya memang disetujui, maka Investri akan melakukan pencairan dan ada notifikasi akan terkirim di email Bapak. Nanti proses itu akan dijalankan oleh tim Investri. Kami dari Ambis Market akan support untuk bagaimana proses pendaftaran sampai pelengkapan dokumen di platformnya Ambis Market berjalan dengan baik. Izin Pak Putu, ya. Ada acara lain, mungkin dilanjut Pak Kabar. Baik Pak Padiarsa, terima kasih. Mohon untuk tidak dimatikan kameranya ya Pak, hingga akhir acara Pak. Baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu para UKM di lingkungan Provinsi Bali. Ada satu pertanyaan, apakah ada jaminan bahwa mengajukan pinjaman di Ambis Market pasti disetujui? Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persetujuan pemberian pinjaman sepenuhnya menjadi kewenangan dari PT Investri Radika Jaya atau Investri ya Bapak Ibu ya. Ambis Market tidak dapat memberikan jaminan ini disetujui atau tidak. Kami hanya ingin support, kami membantu Pak untuk bagaimana komunikasi, kelengkapan dokumennya, kami akan bantu melalui komunikasi supaya Bapak melengkapi sesuai dengan aturan atau prosedur yang diberikan oleh pihak Investri. Segala hal yang berkaitan dengan proses pengajuan pinjaman, kecuali cek riwayat pinjaman, termasuk hal-hal seperti persetujuan, pencairan, dana pinjaman, dan lain akan dijelaskan nanti oleh pihak Investri. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga ini yang menjadi bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silakan tanyakan di Q&A. Nanti Mas Rivi akan membantu proses Q&A-nya, Mas Rivi ya. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, Om Santi Om. Terima kasih Pak Koko atas materinya. Jangan lupa sekali lagi untuk bertanya di kolom Q&A ya Bapak Ibu, dan klik daftar training atau pelatihan khusus. Setelah Bapak Ibu mendapatkan gambaran tentang pengajuan modal di Ambis Market, pasti penasaran nih dengan sistemnya yang ada di Investri. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Adria selaku Supply Chain Head Investri untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Pak. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Adria Sudarma. Saya VP of Sales untuk Supply Chain Finance. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada tim Ambis, kepada Pak Rizal Paramarta, Mas Joko dan Mas Rivi, dan juga kepada pihak Pemprov Bali, Pak Diarse. Mungkin di pagi hari ini menyambung apa yang sudah disampaikan Mas Joko sebelumnya dari tim Ambis, di mana Mas Joko banyak bercerita tentang tampilan depan ya, tampilan muka dari proses pinjaman
yang difasilitasi MBIS Market bekerja sama dengan Investri. Nah, dalam pagi hari ini untuk para peserta webinar, para pelaku usaha UMKM di Provinsi Bali, mungkin saya mau bercerita sedikit tentang behind the scene-nya ya, di belakang layarnya. Saya akan share screen. Oke, pagi ini saya mau menjelaskan kerjasama antara Investri dan MBIS Market terkait kolaborasi pembiayaan untuk para vendor Pemprov Bali yang bertransaksi di platform MBIS Market. Sebelumnya saya mungkin mau bercerita background tentang Investri, di mana Investri mempunyai misi bahwa kita akan menitikberatkan pada penggunaan teknologi dan data untuk membuat pinjaman itu menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh para UMKM di Indonesia. Jika melihat bisnis model Investri, di sini Investri itu adalah sebuah platform pinjaman digital, di mana di platform Investri ini kami mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Dalam hal ini peminjam adalah para UMKM, dan khusus untuk kerjasama ini kita definisikan sebagai para vendor dari Pemprov Bali yang bertransaksi di platform MBIS Market. Nah, dia sebagai peminjam untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada pemberi pinjaman atau kita sebut lenders ya. Nah, lenders ini ada dua macam. Yang pertama adalah lender individu, pemberi pinjaman individu. Jadi siapapun individu, khususnya WNI dan bahkan WNA pun yang memiliki kitas atau berada di Indonesia bisa menjadi pemberi pinjaman atau lender di platform Investri. Kemudian namun sejak 2 tahun terakhir ini atau 2 sampai 3 tahun terakhir, lender institusi itu sudah mulai mendominasi juga sebagai pemberi pinjaman di platform Investri. Jadi kalau lender institusi itu di platform kita itu ada bank, juga bank plat merah seperti BRI, Mandiri, kemudian ada beberapa bank swasta nasional juga ada perusahaan multi-finance, ada perusahaan private company, perusahaan-perusahaan yang memiliki excess cash yang dapat mereka gunakan untuk memberikan pinjaman di platform Investri sebagai alternatif memanage treasury perusahaan-perusahaan tersebut. Juga bahkan ada funds atau dana-dana dari luar negeri, dari foreign funds yang juga masuk ke platform Investri dan menyalurkan pinjamannya kepada para borrower atau peminjam yang ada di platform Investri. Jadi basically Investri itu kami menjalankan fungsi mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman. Kemudian Investri sebagai platform kami melakukan credit assessment, kami melakukan analisa kredit terhadap pinjaman-pinjaman yang diajukan oleh para borrower atau peminjam. Kemudian kami juga melakukan administrasi dari proses pinjaman tersebut. Kami yang membuat perjanjian pinjaman dan juga kami melakukan monitoring bahkan sampai collection untuk proses pengembalian pinjaman kepada para lender yang membiayai pinjaman yang ada di platform Investri. Dan terakhir kami juga melakukan security ya, pengamanan dengan fasilitas asuransi kredit guna melindungi para pemberi pinjaman atau lenders yang ada di platform Investri. Jadi kalau dilihat dari skema ini dapat dilihat UMKM di sisi kiri, di sebelah kiri sebagai peminjam dan lenders di sebelah kanan sebagai pemberi pinjaman. Oke. Nah, Investri sendiri sudah bekerja sama dengan MBIS, dalam hari ini MBIS Market, di mana ini adalah suatu program kerjasama strategis yang kita bertujuan untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan MBIS Market dan para stakeholders yang ada di platform MBIS Market,
guna memberdayakan para UMKM yang ada di ekosistem tersebut. Jadi sebagai rekanan, ini suatu kerjasama yang sangat strategis dan saling menguntungkan ya, nggak cuma untuk Investri dan MBIS, tapi khususnya untuk para stakeholders atau khususnya termasuk di sini adalah para vendor yang ada di MBIS Market, juga Pemprov Bali sebagai buyer ya yang ada di MBIS Market. Apabila dilihat rekam jejaknya, MBIS dan Investri sudah punya track record yang cukup panjang, di mana Investri ini juga kita sebagai pioneer peer-to-peer lending yang berizin penuh dari OJK. Kami menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman yang ada di platform MBIS Market dan juga yang ada di platform kami, supaya dapat menjadi sebuah pinjaman yang menguntungkan baik untuk vendor atau borrower dan juga untuk pemberi pinjaman atau lenders. Kami juga dapat melakukan pinjaman sampai dengan 2 miliar, nilai 2 miliar, relatif mudah, dan juga dengan kerjasama dengan platform MBIS Market ini kami banyak memangkas kebutuhan-kebutuhan data-data tradisional yang biasanya kita lakukan terhadap borrower-borrower yang mungkin datang atau masuk ke platform Investri tapi tanpa melalui ekosistem. Makanya dengan adanya kerjasama dengan MBIS Market ini, kami bisa melakukan persetujuan yang cepat untuk keputusan pemberian pinjaman kepada para borrower atau vendor. Bunganya juga kompetitif, di mana kami mempunyai sistem penilaian kredit yang kami ciptakan sendiri khusus untuk ekosistem MBIS Market, dan kami juga memberikan transparansi kepada borrower dan juga para lenders yang berada di platform kami. Oke, ini adalah proses kredit assessment ya yang kami lakukan di Investri. Jadi kami di Investri ini melakukan kombinasi antara kredit assessment dengan menggunakan data tradisional dan juga data non-tradisional. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang pernah mengajukan pinjaman di bank, I think udah tahu juga ya bagaimana prosesnya, di mana pada saat borrower atau peminjam itu mengajukan pinjaman, misalnya ke bank contohnya ya, itu mereka harus mempersiapkan banyak data-data seperti laporan keuangan, kemudian juga harus memprovide rekening koran, mutasi rekening, kemudian juga harus menyiapkan underlying transaction ya, seperti project-project yang akan dikerjakan, yang sedang berlangsung, dan itu banyak mengandalkan data yang harus disiapkan oleh borrower itu sendiri gitu. Kemudian bank itu biasanya melakukan credit checking ya. Kalau bank itu biasanya dengan BI checking. Kemudian juga ada juga anti money laundry dan anti terrorism. Jadi memastikan bahwa dana-dana yang diterima oleh bank ini dalam hal atau borrower ya, itu tidak terlibat dalam praktek money laundry atau aliran dana terorisme gitu ya. Nah, di Investri kami justru banyak menggunakan data non-tradisional atau alternatif data. Jika dilihat di sini ada beberapa ekosistem yang kita banyak melakukan kerjasama. Contohnya dengan perusahaan accounting software atau jasa accounting secara digital ya, sistem. Juga e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia. Lalu ada payment gateway seperti Midtrans, dan yang terakhir adalah e-procurement. Di sini kami sampaikan kerjasama dengan MBIS ini masuk di funnel e-procurement ya, di mana kami banyak menggunakan data-data untuk melakukan assessment yang dapat kami dapatkan dari platform e-procurement sendiri, jadi MBIS Market gitu ya. Jadi pada saat vendor di MBIS Market atau vendor Pemprov mengajukan pinjaman, jadi untuk kita melakukan assessment dan analisa, datanya itu sendiri sebenarnya sudah tersedia. Tinggal diberi konsen oleh vendor atau borrower kepada MBIS Market,
untuk memprovide data yang kami butuhkan untuk melakukan assessment. Nah, data yang kita dapat ini, baik itu tradisional dan non-tradisional, itu menjadi data internal investry, kemudian itu masuk ke sebuah scoring engine system, di mana kami punya model penilaian, terus kita punya jadi kita punya machine learning system lah basically. Karena di scoring engine ini cukup dinamis, jadi apabila vendor atau borrower sudah pernah punya pinjaman, maka hal itu pun akan berpengaruh terhadap assessment atas pinjaman tersebut gitu. Jadi borrower yang sudah melakukan pinjaman ke berapa kali, kesekian kali, dan sudah mulai memiliki track record pengembalian yang bagus, itu pasti akan berpengaruh terhadap penilaian dari pengajuan pinjaman dia gitu. Karena dari hasil dari scoring engine ini akan menghasilkan grading. Grading itu jika dilihat di sebelah kiri, bahwa suku bunga yang kami kenakan kepada borrower atau vendor itu berbasis profil resikonya. Jadi semakin resiko rendah atas transaksi borrower tersebut, maka bunganya yang harus dibayar oleh borrower juga semakin rendah. Tapi apabila resikonya lebih tinggi, ya pasti bunga yang dibayarkan akan menjadi lebih mahal gitu. Dalam hal ini mungkin sebagai analogi saya bisa memberikan gambaran contoh misalnya vendor-vendor yang sudah menjadi vendor Pemprov Bali misalnya, sudah lebih dari 5 tahun dibandingkan dengan vendor yang baru 1 atau 2 kali transaksi, pasti resikonya berbeda gitu. Di mana vendor yang udah lebih dari 5 tahun dan sudah bertransaksi banyak sekali dengan Pemprov Bali, dia akan cenderung resikonya menjadi lebih rendah, di mana pasti bunganya yang dikenakan kepada transaksi dari pinjaman dari vendor tersebut menjadi lebih murah dibanding yang misalnya vendor yang baru pertama kali atau kedua kali melakukan transaksi dengan Pemprov Bali. Seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat secara ekosistem, di mana vendor dan Pemprov bertransaksi di e-procurement-nya MBIS Market, kemudian jadi Investri itu ibaratnya berintegrasi lah dengan e-procurement tersebut untuk mempermudah proses dari pengajuan pinjaman dari para vendor Pemprov, dalam hal ini Pemprov Bali. Di sebelah kiri ada Pemprov, di sebelah kanan ada vendor Pemprov, di mana kita juga tahu bahwa vendor yang ada di MBIS Market tersebut sudah direkomendasikan oleh Pemprov, kemudian mereka pun sudah di-verify oleh MBIS Market dan sudah memenuhi segala kelayakan untuk menjadi vendor dari Pemprov tersebut gitu. Jadi hal-hal ini membuat transaksi atau pengajuan pinjaman, prosesnya, assessment-nya pun menjadi lebih mudah. Sehingga kami Investri sebagai platform pinjaman dapat lebih cepat dan lebih mudah untuk memberikan keputusan untuk membiayai atas pekerjaan-pekerjaan yang didapatkan vendor tersebut dari Pemprov. Nah, terkait syarat-syarat pengajuan pinjaman sebenarnya cukup mudah. Jadi kita basically hanya perlu dokumen legalitas perusahaan, itu di dalamnya termasuk akte pendirian dan perubahan beserta pengesahannya, SK Kementerian Kehakimannya, kemudian NPWP perusahaan, kemudian SIUP TDP, kemudian KTP pengurus dan pemegang saham, serta NPWP pengurus dan pemegang saham. Terkait SIUP TDP itu dapat apabila perusahaan yang tergolong baru atau sudah melakukan pembaruan, sudah memiliki NIB, maka tidak diperlukan lagi untuk dokumen SIUP dan TDP. Kemudian dokumen pendukung itu ada 2, ada PO yang diterbitkan oleh Pemprov, di mana sebenarnya PO itu sudah tersedia di dalam platform MBIS Market, atau bisa dilihat dari dashboard-nya vendor. Dan kami perlu tambahan dokumen adalah mutasi rekening 6 bulan terakhir saja dari vendor tersebut. Nah, jadi dengan adanya kerjasama ini, di mana pengajuan tadi disampaikan Pak Joko, pengajuan bisa dilakukan dari front end di dashboard di MBIS Market, itu sebenarnya sebagian besar data yang kami butuhkan udah tersedia di situ. Jadi tinggal membutuhkan konsen dari vendor untuk melakukan pinjaman, menyelesaikan registrasi, kemudian melakukan pengajuan pinjaman, maka data-data
hampir semua dari data-data tersebut sudah akan tersampaikan ke pihak investri gitu. Jadi mungkin yang hanya perlu ditambahkan menurut saya adalah biasanya nih yang saat ini masih biasanya suka kurang adalah tinggal mutasi rekening aja, mutasi rekening 6 bulan terakhir sama biasa SK Kementerian Kehakiman atas pengesahan akte pendirian dan akte perubahan terakhir. Oke, ini adalah product definition ya, definisi produk dari produk investri yang kami tawarkan untuk vendor Pemprov Bali yang ada di dalam platform MBIS Market. Produk kami ini namanya adalah pre-invoice financing atau mungkin lebih familiar dengan kata PO financing, di mana kami memberikan fasilitas kredit kepada borrower atau vendor berdasarkan PO yang diterbitkan oleh Pemprov kepada vendor tersebut di platform MBIS Market. Untuk saat ini, borrower atau vendor yang kami dapat proses masih terbatas pada PT atau CV. Kami masih dalam tahap pengembangan untuk bisa memproses borrower atau vendor individu. Nanti akan dikabarkan apabila sudah selesai development-nya. Kemudian dari segi nilai pinjaman, saat ini kami range-nya itu dari 5 juta sampai 2 miliar. Nah, kemudian kami juga tadi Pak Joko sempat sampaikan terkait nilai pinjaman itu maksimum 50%. Secara policy kami sedang sudah menaikkan loan to value ratio ya. Jadi kami sudah secara policy kami sudah membuka nilai pinjaman menjadi 80% dari nilai PO maksimalnya. Kemudian secara tenor, platform kami dapat memberikan tenor minimum 14 hari dan paling panjang 180 hari. Tapi tenor itu biasanya kami tentukan berdasarkan assessment atas jangka waktu yang diperlukan untuk vendor atau borrower dari dia menerima pinjaman tersebut sampai proses menjadi tagihan dan bahkan sampai pembayaran. Jadi biasanya misalnya TOP Bali tadi saya sempat baca 30 hari, mungkin kami akan berikan pinjaman maksimum antara 45 sampai 60 hari. Supaya tenornya itu sesuai dengan timeline yang dibutuhkan vendor untuk menyelesaikan pekerjaan dan sampai menerima pembayaran dari Pemprov Bali. Nah, suku bunga tadi yang berdasarkan hasil grading atau credit assessment itu range-nya untuk kerjasama ini itu dari 12 sampai 18% efektif per tahun, dan bunga yang nantinya akan dibayar itu adalah pro rata harian. Jadi sejak dari tanggal pencairan sampai pelunasan pinjaman. Nah, kita assume pelunasan pinjaman adalah pada saat Pemprov Bali melakukan pembayaran atas PO atas PO yang menjadi dasar transaksi, maka vendor wajib melakukan pengembalian pinjaman. Jadi sampai tanggal pembayaran itu kita berhitung bunga secara harian, dan bunga itu semua dibayar di belakang, jadi bullet repayment, pokok dan bunga itu semua dibayar di belakang. Nah, maka in terms of cost itu selain bunga itu ada biaya marketplace. Itu adalah biaya fee-nya atau fee-nya investri. Karena semua bunga yang tadi dibayarkan terkait bunga itu semua adalah untuk para lender yang menjadi pinjaman tersebut. Jadi bukan untuk investri bunganya ini. Bunganya ini adalah untuk lender yang biayai pinjaman tersebut. Baik itu bisa perorangan, baik itu bisa institusi atau perbankan, bisa bank plat merah, bisa even dana dari luar negeri. Jadi mereka yang akan menikmati bunga yang dibayar oleh borrower atau vendor. Kemudian fee investasi adalah kita namakan marketplace fee atau biaya marketplace yang kita charge kepada borrower dan dipotong dari pencairan pinjaman. Nah, pengembalian pinjaman juga sifatnya bulat. Pada saat ini masih dilakukan langsung dari borrower atau vendor untuk melakukan pengembalian kepada investri melalui investri.
antisipasi ke depan, nanti apabila MBIS Market sudah interconnect dengan BPD Bali, kami harapkan proses ini bisa lebih simpel lagi, di mana pada saat Pemprov melakukan pembayaran, MBIS bisa melakukan pemotongan atas pokok dan bunga yang harus dibayar oleh vendor tersebut atas pinjaman dari Investri. Nah, terakhir terkait jaminan atau kolateral, kami saat ini yang kami perlukan hanya standing instruction. Jadi apabila kami sudah sebelum proses pencairan pinjaman, itu vendor harus melakukan mengirim standing instruction sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman senilai pokok plus bunga per hari itu. Nah, jika kita bandingkan dengan alternatif pembiayaan yang lain, mungkin saya bisa ambil contoh dalam hal ini biasanya pinjaman pada koperasi atau BPR atau bahkan KTA, atau khususnya koperasi BPR biasanya itu berdasarkan jaminan. Sedangkan kalau pinjaman di platform Investri melalui MBIS Market ini purely berdasarkan transaksi. Jadi kita adalah sifatnya lebih transaction based. Kalau di alternatif lain mungkin biasanya lebih bersifat collateral based gitu ya. Meskipun memang kalau di koperasi BPR mungkin saat ini sudah melayani individu dan juga badan usaha. Kemudian nilai pinjaman biasanya lebih tergantung atas nilai jaminan yang diberikan oleh peminjam. Dan biasanya kalau pinjaman alternatif ini sifatnya lebih mereka lebih cenderung untuk jangka panjang ya. Apalagi kalau sudah dengan jaminan biasanya mereka maunya pinjaman minimum 1 tahun gitu. Dan kekurangannya adalah apabila sebenarnya kan kalau modal kerja itu pada saat misalnya PO sudah terdeliver dan sudah dibayar, sebenarnya modal kerja itu kan sifatnya sudah selesai kan gitu. Sedangkan kalau di alternatif pinjaman yang lain itu biasanya pinjaman tetap berjalan, apabila dibayar lebih cepat malah biasanya ada penalti. Nah, kalau di kita pembayaran lebih cepat itu nggak ada penalti karena kita memang sifatnya transaction based. Jadi apabila PO yang kita biayai sudah dibayar, ya pinjaman harus diselesaikan gitu loh. Jadi benar-benar pure modal kerja berbasis transaksi gitu. Dari suku bunga juga ya kalau dari kita lihat di pasaran ya, kalau di koperasi atau BPR itu bisa sifatnya lebih flat, bahkan 2-3% per bulan. Dan biasanya banyak hidden cost ya yang nggak kelihatan gitu. Apabila ada kolateral, kemudian ada biaya pengikatan, biaya notaris. Nah ini banyak biaya-biaya yang tidak terlihat pada saat kita melakukan pengajuan kalau di alternatif pembiayaan yang lain gitu. Dan biasanya pengembaliannya sifatnya lebih banyak cicilan. Mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin bisa balik lagi untuk singkat cerita untuk pengajuan, untuk teknis pengajuan tadi sudah kurang lebih sudah banyak disampaikan oleh Mas Joko. Dari saya demikian cerita mungkin sedikit behind the scene dari apa yang kita lakukan di belakang tampilan yang terlihat pada dashboard MBIS Market untuk pengajuan pinjaman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adria sebagai VP of Sales dari Investri. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Adria itu mengenai Investri itu peer-to-peer lending. Jadi dia sebagai pionir dari peer-to-peer lending. Kemudian kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara MBIS, Investri, Pemprov Bali, UMKM dan serta shareholder. Kemudian pinjaman itu maksimal 2 miliar. Kemudian proses asesmennya cepat asal syarat-syaratnya lengkap ya Pak, gitu ya. Prosesnya simpel dan semuanya terintegrasi. Terima kasih Pak Adria. Nah, saya sudah melihat banyak pertanyaan yang sudah muncul ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A, mungkin Pak Adria sama Pak Koko, silakan dilihat-lihat pertanyaannya, Pak. Jadi nanti diberikan kesempatan untuk menjawab. Oke, mungkin saya jawab beberapa yang saya sudah lihat ya. Baik.
Silakan Pak Dria. Ada pertanyaan dari Insinyur Inyoman Gede Beta. Berapa plafon pinjaman paling tinggi? Nah, tadi saya sudah sampaikan kita maksimum pinjaman itu nilai plafonnya di 2 miliar saat ini ya. Kemudian dari Pak Widiaksara Nyurat Lontar, berapa persen bunga pinjaman? Nah, kalau bunga pinjaman itu range-nya dari 12 sampai 18% efektif per tahun pro rata harian. Jadi tergantung dari hasil grading atas pinjaman yang diajukan berdasarkan credit assessment yang dilakukan oleh Credit Scoring Industry. Sifatnya risk based pricing. Untuk range-nya dari 12 sampai 18% efektif per tahun pro rata harian. Kemudian persyaratan pinjaman tadi sudah. Nah, untuk dokumen persyaratan pinjaman tadi saya sudah sampaikan. Simpelnya adalah dokumen legalitas perusahaan, which is sebenarnya mostly hampir seluruhnya sudah tersedia di platform MBIS Market. Biasanya tambahan yang kami butuhkan hanya SK dari pengesahan dari akte pendirian atau perubahan dan mutasi rekening dari rekening koran 6 bulan terakhir. Jangka waktu tadi saya juga sudah sampaikan, biasanya kalau dari yang saya baca TOP di Pemprov Bali itu 30 hari, berarti kisaran pinjaman saya antisipasi mungkin sekitar tenor pinjaman antara 45 hari sampai 60 hari. Di mana apabila pinjaman dibayar lebih cepat, itu kami tidak ada penalti dan bunga yang dibayar juga menjadi pro rata sifatnya. Bunganya sifatnya tetap karena kita bullet repayment ya. Jadi karena kita bukan cicilan sifatnya, pinjamannya berarti bunga pokok dan bunga itu dibayar pada saat pengembalian pinjaman. Jadi tetap dan terhitung per pro rata harian per hari itu. Oke. Dari Utama Karyasari, biaya marketplace itu dikenakan 2-3% dari nilai PO apa dari mana? Pertanyaannya. Jawabannya adalah 2-3% itu dari nilai pinjaman. Di mana secara tadi saya juga sampaikan secara policy kami sudah membuka loan to value ratio itu menjadi maksimum 80% dari nilai PO yang adalah nilai pinjamannya dan biaya marketplace itu dari nilai pinjaman tersebut. Oke, mungkin dari pertanyaan dari Catering Mamin juga similar jawabannya. Jadi secara komponen cost of fund itu adalah bunga dan biaya marketplace. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Inyoman Gede Beta. Jika sudah ada pinjaman di BNPD, boleh kita ajukan lagi? Jawabannya adalah boleh. Jadi pengajuan itu dapat dilakukan meskipun vendor atau borrower itu sudah punya pinjaman di tempat lain. Salah satu hal yang kami lakukan, jadi kalau dilihat di proses di sini, ini ada proses pengecekan Pevindo ya. Dalam hal ini dalam hal credit assessment menggunakan data tradisional kita melakukan Pevindo checking, di mana Pevindo adalah biro kredit di Indonesia
Jadi kami akan mendapatkan laporan terkait kredit atau pinjaman-pinjaman dari borrower yang ada di tempat lain. Kami akan mendapatkan informasi tersebut. Seperti kalau di bank tuh ada BI checking. Kalau di kami menggunakan Pevindo, which is di dalamnya juga termasuk BI checking. Jadi kita juga akan melihat status kolektabilitas dari pinjaman-pinjaman dari borrower atau vendor tersebut di tempat lain. Dan ya lebih kurangnya pasti akan mempengaruhi grading dari pinjaman atas vendor atau borrower tersebut. Jadi apabila ada isu kredit mungkin di tempat lain ada kolektabilitas 5 yang sudah setahun lebih, ya mungkin hal itu dapat mempengaruhi proses keputusan approval gitu. Kita bisa ada rejection kalau ada status-status contohnya kolektabilitas 5 misalnya di tempat lain yang sudah berlangsung misalnya lebih dari 3 bulan, lebih dari 5 atau lebih dari 6 bulan gitu. Berarti masih ada tunggakan kredit di tempat lain. Nah, itu bisa mempengaruhi proses approval di tempat kita gitu. Jadi kita bisa melakukan rejection apabila terdapat hal-hal seperti itu. Oke, berikutnya dari Pak Haris Radeon. Oke, kita sudah terdaftar di MBIS Market. Bagaimana kalau PO di luar MBIS Market? Oke. Jadi kalau khusus kerjasama dengan MBIS Market terkait pengajuan pinjaman di MBIS Market itu hanya untuk transaksi atas PO yang terjadi di MBIS Market. Nah, jadi kalau misalnya transaksi ini tidak terjadi di MBIS Market, maka pengajuan pinjaman tidak dapat dilakukan melalui platform atau front end dari MBIS Market. Jadi sifatnya jadi lebih ini ibaratnya seperti dilakukan di luar MBIS Market ya. Jadi kayak kita anggap misalnya borrower dari luar yang walk-in lah ibaratnya ya, walk-in ke platform atau website Investri, kemudian mengajukan pinjaman di platform Investri, which is memang prosesnya pasti lebih panjang karena banyak hal yang tidak dapat kami lakukan secara otomasi, jadi seperti proses verifikasi PO, nah itu jadinya tidak dapat melalui platform MBIS Market gitu, which is normalnya itu prosesnya pasti lebih panjang gitu, karena tidak terhubung dengan ekosistem MBIS Market. Dan itu masih bisa dilakukan, tapi borrower harus melakukan di luar dari MBIS Market. Gitu. Oke, dari Pak Bayi, sebentar ya. Dari Pak Bayu Krisnamurti. Untuk maksimum peminjaman tadi sempat disampaikan 50% dari total PO, apakah bisa lebih presentasinya ya. Tadi saya sempat sampaikan memang kita baru membuka policy untuk meningkatkan LTV atau loan to value ratio dari 50% menjadi 80%. Jadi cuman mungkin kami harus melakukan sedikit revisi dari back end ya, dari sistem yang ada di antara MBIS Market dan Investri, tapi tidak lama lagi hal ini menjadi akan live lah ya, LTV 80% yang tadi sampaikan akan segera live hopefully. Oke, yang terakhir apabila saya bukan CV dan bukan PT, saya bisa tetap daftar ajukan modal kah? Oke. Sayangnya saat ini di luar PT dan CV, at the moment kami belum bisa memproses pengajuan melewati MBIS Market, masih dalam tahap pengembangan. Kami akan update lagi apabila hal ini sudah siap dan sudah live di masa depan ya. Hopefully between kami antisipasi quarter 1, quarter 2 ya, 2021 in our roadmap. Oke. Saya kira dari yang bisa saya jawab sudah semua ya. Ya. Baik.
terima kasih Pak Adria. Tadi menarik sekali, sepertinya semangat para pendaftar ataupun yang bertanya gitu ya ke Investri melalui Pak Adria sudah dijawab semua. Dari mulai tadi bunganya berapa, kemudian apakah bisa kita minjem berkali-kali gitu ya. Kemudian saya dengar juga kita dengar sama-sama bahwa kerjasama ini hanya ke MBIS Market, Bapak Ibu, saat ini kerjasamanya hanya melalui MBIS Market. Jadi semua transaksi harus di dalam platformnya kita, karena kita sudah memiliki kerjasama dengan Investri secara strategic partner gitu ya. Jadi belum saatnya ada kita di luar MBIS Market. Oke, baik, mungkin Pak Joko, apakah sudah menemukan pertanyaan untuk dijawab? Kita kasih kesempatan Pak Joko. Baik Mas Rivi, terima kasih. Ya. Ini ada satu pertanyaan menanyakan dari dari Bapak ya, Hanoyo Maus Atande. Ini menanyakan masih ada training online untuk pebisnis yang belum terdaftar. Masih Pak, masih berlangsung. Untuk Provinsi Bali, sebetulnya sudah ada tim kami yang ada di kantor Barjas, Pak. Kami buka di hari kerja dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, Pak. Ada pelatihan di sana. Jadi kalau misalnya Bapak berkenan hadir, silakan hadir di kantor Gubernur, tempatnya di lantai 2, di kantor PBJ-nya, Pak. Di sana ada pelatihan. Nanti Bapak bisa berkomunikasi dengan tim kami yang dari sana. Jika memang tidak bisa hadir dan harus dilakukan dengan menggunakan e-learning atau Zoom call, kami juga siap melakukan, Pak. Jadi hingga hari ini kami tetap melakukan proses training untuk para penyedia. Kemudian ini ada pertanyaan yang harus menjawab sebetulnya Pak Adria ya. Ini pertanyaan tentang UD, Pak. Oh. UD Pak Adria, apakah UD bisa mengajukan pinjaman, Pak? Ya, kebetulan saat ini kalau UD itu karena struktur struktur dokumentasinya berbeda ya. Jadi kami saat ini kami baru bisa melakukan KYC proses itu untuk PT dan CV, Pak. Jadi at the moment UD ini belum bisa. Mohon maaf. Baik. Nanti mungkin menunggu update berikutnya ya Pak Adria ya. Nanti kita akan sampaikan kembali. Baik, tadi ada pertanyaan yang sudah saya jawab di dalam bentuk writing, itu menanyakan kalau misalnya kami tidak terdaftar di MBIS, apakah bisa mengajukan pinjaman? Jawabannya sama dengan seperti yang disampaikan Pak Adria juga, yang di awal bahwa harus terdaftar di MBIS dulu. Nah, silakan mengajukan jadwal training untuk para UKM yang atau misalnya badan usaha yang belum terdaftar di MBIS Market. Kami membuka kelas pelatihan di kantor PBJ Provinsi Bali. Silakan daftarkan. Nah, menyambung dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Adria tadi, kalau misalnya customer-nya tidak terdaftar di MBIS bagaimana? Ya memang tidak bisa diajukan. Tapi mungkin ini bisa menjadi solusi tidak ya Pak Adria? Customer dari para penyedia itu yang belum terdaftar didaftarkan di MBIS. Jadi customer-nya didaftarkan di MBIS, artinya transaksi tetap dilakukan di MBIS, Pak. Jadi PO-nya keluar, artinya tidak hanya dari Pemprov saja, tetapi juga ada customer-customer yang secara existing Bapak Ibu sudah miliki, yang selama ini mungkin transaksinya masih offline ya Pak Adria ya. Ya. Itu sebetulnya bisa didaftarkan di MBIS Market, dan Bapak Ibu tentunya bisa mengajukan pinjaman di Investri ya Pak Adria ya Pak. Itu solusi yang baik tuh Pak. Jadi untuk para vendor apabila punya para klien itu kalau bisa bilang sama mereka onboard di MBIS Market lah supaya kita bisa dapat facility nih. Ya, jadi benar-benar totally digital dijalankan ya Pak ya. Jadi para vendor jangan ragu-ragu untuk menjalankan proses digitalisasi. Jangan hanya dengan Pemprov saja belanja online dilakukan, tapi dihimbau juga kepada seluruh customer-customernya yang existing, yang selama ini masih menjalankan proses transaksi offline, bisa didaftarkan di MBIS Market, Pak. Sehingga
PO-nya tercatat di MBIS Market dan PO tersebut bisa jadikan sebagai jaminan untuk pengajuan pinjaman di Investri. Saya kira itu. Jadi himbauan saya silakan lakukan pendaftaran, proses onboard di MBIS Market. Kami membuka kelas setiap hari di kantor PPJ Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kantor Gubernur di lantai 2. Saya kira itu. Ada lagi yang mungkin belum saya jawab, Mas Rivi? Baik. Nah, ini ada sebentar. Saya rasa tadi sudah dijawab sama Pak Koko dan Pak Adria. Jadi Pak Koko tadi mengatakan bahwa tim kita sudah berkantor di kantor Gubernur di Biro Barang dan Jasa di lantai 2 ya di Pemprov Bali. Silahkan bagi yang mau bertanya ataupun meminta persyaratannya seperti apa, ingin tatap muka kepada tim gitu ya, baik by Zoom ataupun tatap muka, silakan bisa hubungi tim kami yang ada di kantor Biro Barang dan Jasa, mungkin melalui Pak Made Arbawe ataupun Pak Bambang nanti ya bisa berkomunikasi ya, baik UMKM ataupun CV PT yang ingin bertanya langsung bisa langsung datang ke kantor. Kemudian tadi Pak Koko juga mengatakan bahwa untuk pendaftaran silakan didaftarkan, untuk pelatihan masih terus berjalan Pak. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftarkan di https://bit.ly/Bali 2021. Silakan mendaftarkan, nanti tim kami akan memberikan jadwal kepada Bapak Ibu untuk jadwal pelatihan. Baik, rasanya apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber dan sesi pertanyaan sudah cukup padat, sehingga saya tidak perlu membuat kesimpulan dalam hal ini. Semoga Bapak Ibu yang membutuhkan pinjaman dapat segera diproses pinjamannya. Mudah-mudahan cair ya Bapak Ibu ya. Ini semua kami harapkan dapat membantu meringankan beban usaha perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dalam menghadapi pandemi saat ini. Semoga Bapak Ibu dapat memetik manfaat dari acara pagi ini. Mewakili manajemen MBIS Market dan Investri, kami haturkan terima kasih dan salam hormat kepada Pak Ketut Adiarse atas dukungan terselenggaranya program ini. Terima kasih Pak Rizal Paramarta atas Pak Koko Wardoyo, Pak Adria yang telah berbagi dengan kita semua pada pagi hari ini. Saya Rifi Rahman sebagai moderator atas nama seluruh pendukung webinar Bisnis Bangkit Pinjaman Modal UMKM mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Semangat buat yang di Bali. Salam buat yang di Bali. Sampai jumpa di Bandung. Ya, tanggal 4 besok. Siap Pak Made. Siap Pak Made. Ya, nanti kita ketemu di Biro Pengadaan. Siap Pak di Made. Jawa Barat. Baik Pak. Konsep penataan konsep itu.